Kisah Perang Padri adalah sebuah epik besar, yang membentang selama 35 tahun di pegunungan dan lembah Sumatera Barat. Ini bukan sekadar catatan tentang desing peluru dan dentuman meriam, melainkan sebuah transformasi sosiologis, yang mengubah wajah Minangkabau selamanya. Berikut ini adalah narasi lengkap, mengenai perjalanan panjang Perang Padri, 1803–1838. Pada awal abad ke-19, angin perubahan berhembus dari arah Mekah. 3 orang ulama Minangkabau, Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piabang, kembali ke tanah kelahiran mereka setelah menunaikan ibadah haji. Di Tanah Suci, mereka menyaksikan gerakan pemurnian Islam, yang digerakkan oleh kaum Wahabi. Sekembalinya ke Luhak Agam, mereka terkejut melihat kondisi masyarakat. Islam memang sudah lama masuk ke Minangkabau, namun praktiknya masih bercampur baur dengan kebiasaan yang dianggap menyimpang. Di pasar-pasar dan gelanggang, judi sabung ayam menjadi pemandangan biasa, minuman keras dikonsumsi, dan hukum waris, serta tatanan sosial dianggap tidak sejalan dengan syariat Islam yang murni. Ketiga haji ini, bersama Tuan Kunan Renceh, menyerukan gerakan pembersihan. Mereka ingin menghapuskan segala bentuk kemaksiatan. Inilah awal mula terbentuknya kaum Padri. Namun, seruan yang tegas dan cenderung keras ini mendapat penolakan dari kaum adat, para penghulu, dan bangsawan kerajaan Pagaruyung yang merasa kewibawaan dan tradisi leluhur mereka terancam. Perselisihan pemikiran ini segera berubah menjadi konflik fisik. Kaum Padri yang terorganisir dengan disiplin tinggi, mulai menaklukkan wilayah-wilayah yang dianggap masih memegang teguh adat yang menyimpang. Puncaknya terjadi pada tahun 1815 di Lintau. Kaum Padri di bawah pimpinan Tuanku Pasaman, menyerang pusat kekuasaan kerajaan Pagaruyung. Dalam peristiwa berdarah ini, banyak anggota keluarga kerajaan yang terbunuh, dan Sultan Arifin Muningsyah terpaksa melarikan diri ke pedalaman. Perang saudara ini merobek persatuan Minangkabau. Kaum adat yang terdesak kemudian melakukan kesalahan fatal, yang akan mereka sesali di kemudian hari. Mereka meminta bantuan kepada kolonial Belanda. Pada 10 Februari tahun 1821, kaum adat menandatangani perjanjian dengan Belanda di Padang. Belanda bersedia membantu melawan Padri dengan syarat mereka diizinkan membangun benteng dan menguasai wilayah pedalaman. Belanda melihat ini sebagai pintu masuk emas untuk menguasai komoditas kopi yang melimpah di pegunungan Minangkabau. Pasukan Belanda mulai bergerak di bawah pimpinan Kolonel Raaf. Namun, mereka tidak menyangka akan menghadapi medan yang begitu berat. Bukit-bukit curam dan hutan lebat Minangkabau menjadi pelindung alami bagi kaum Padri. Di saat inilah muncul sosok Muhammad Syahab, yang kemudian dikenal sebagai Tuanku Imam Bonjol. Beliau membangun benteng pertahanan, yang sangat kuat di sebuah wilayah bernama Bonjol. Imam Bonjol bukan hanya seorang ulama, tapi juga strategi militer yang jenius. Ia mampu menggerakkan rakyat bukan dengan paksaan, melainkan dengan harisma dan keyakinan. Belanda mulai kelelahan di Pulau Jawa, meletus perang di Ponegoro 1825 sampai 1830, yang menguras habis kas dan pasukan Belanda. Untuk menghindari perang di 2 front secara bersamaan, Belanda menawarkan perdamaian kepada kaum Padri melalui perjanjian Masang pada tahun 1825. Masa gencatan senjata ini menjadi periode krusial. Selama masa tenang ini, terjadi dialog mendalam antara kaum adat dan kaum Padri. Kaum adat mulai menyadari bahwa Belanda adalah harimau dalam selimut. Belanda mulai memaksakan pajak, monopoli perdagangan, dan meremehkan martabat para penghulu. Kesadaran akan musuh bersama ini melahirkan konsensus besar, yang dikenal dengan plakat panjang di Bukit Marapalam. Ulama dan pemuka adat berikrar untuk bersatu. Mereka menyadari bahwa agama dan adat adalah 2 sisi dari satu koin.
Dari sinilah lahir falsafah hidup Minangkabau. Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah. Adat bersendikan pada agama, agama bersendikan pada Al-Quran. Setelah Perang Diponegoro berakhir, Belanda kembali ke Sumatera Barat dengan kekuatan penuh. Jenderal Koutias menerapkan taktik benteng stelsel, membangun benteng-benteng kecil untuk mempersempit ruang gerak lawan. Fokus utama mereka adalah menghancurkan Bonjol. Selama 3 tahun 1833 sampai 1837, benteng Bonjol dikepung dengan sangat ketat. Belanda membawa meriam-meriam besar dan pasukan bantuan dari Jawa dan Bugis. Namun, Bonjol tidak goyah. Rakyat di dalam benteng bertahan dengan sangat tabah. Meskipun persediaan makanan mulai menipis, dan penyakit mulai menyerang, Tuanku Imam Bonjol tetap teguh. Ia melihat penderitaan rakyatnya, dan mulai merasa lelah dengan pertumpahan darah yang tiada henti. Belanda yang frustrasi, karena tidak bisa menembus benteng secara militer, akhirnya menggunakan tipu muslihat. Pada Oktober tahun 1837, Belanda mengajak Tuanku Imam Bonjol untuk berunding, demi mengakhiri peperangan secara damai. Sebagai seorang yang mencintai perdamaian, Imam Bonjol memenuhi undangan tersebut di Palupuh. Namun, sesampainya di sana, ia justru dikhianati dan ditangkap. Penangkapan ini menandai jatuhnya moral perjuangan di Bonjol. Sang imam dibuang ke Cianjur, lalu ke Ambon, dan akhirnya ke Lotak, Minahasa. Meski fisiknya jauh dari ranah Minang, semangatnya tetap hidup. Beliau wafat dalam pengasingan pada tahun 1864. Gugurnya Bonjol tidak langsung mematikan api perlawanan. Di wilayah utara, seorang panglima padri bernama Tuanku Tambusai terus melawan. Ia membangun benteng yang tak kalah kuat di Dalu-Dalu. Belanda menjulukinya sebagai Dehamans van Rokan, harimau dari Rokan. Tuanku Tambusai adalah sosok yang sangat sulit ditaklukkan. Namun, dengan segala keunggulan teknologi militer Belanda, benteng Dalu-Dalu akhirnya jatuh pada 28 Desember tahun 1838. Tuanku Tambusai berhasil meloloskan diri ke Semenanjung Malaya, dan dengan jatuhnya benteng ini, secara resmi berakhirlah Perang Padri. Perang Padri bukan sekadar cerita kekalahan militer, melainkan kemenangan spiritual dan budaya. Ada beberapa warisan penting dari perang ini. Pertama, persatuan bangsa. Perang ini mengajarkan bahwa konflik internal hanya akan menguntungkan penjajah. Persatuan antara kaum agama dan kaum adat menjadi fondasi sosial Minangkabau yang kokoh hingga hari ini. Kedua, identitas budaya. Lahirnya prinsip adat Basandi Syara menjadikan Minangkabau salah satu contoh harmonisasi antara nilai-nilai Islam dan tradisi lokal yang paling sukses di dunia. Ketiga, inspirasi perjuangan. Kegigihan Tuanku Imam Bonjol menjadi inspirasi bagi generasi pejuang selanjutnya. Beliau bukan hanya milik orang Minang, tapi pahlawan bagi seluruh bangsa Indonesia. Keempat, efek ekonomi. Perang ini menghancurkan ekonomi tradisional kopi, namun juga memaksa masyarakat Minang untuk mulai bermigrasi merantau, lebih jauh keluar daerah, yang kemudian membentuk karakter dinamis masyarakatnya. Perang Padri adalah sebuah pengingat pahit tentang mahalnya harga sebuah kedaulatan. Dari lembah-lembah di Agam hingga puncak-puncak di Bonjol, tanah Minangkabau telah meminum darah para syuhada dan pejuang yang menolak untuk tunduk. Meski benteng secara fisik hancur, namun jiwa merdeka yang ditiupkan oleh para ulama dan pejuang Padri tetap mengalir dalam nadi setiap anak cucu mereka. Narasi mengenai Perang Padri yang saya sampaikan di atas disusun berdasarkan kompilasi sumber-sumber sejarah primer dan sekunder yang menjadi rujukan utama para sejarawan di Indonesia. Berikut adalah rujukan utama yang membangun kerangka cerita tersebut. Pertama, sumber primer kesaksian zaman. Memori Tuanku Imam Bonjol naskah asli.
Ini adalah sumber paling autentik dari sisi pejuang Padri. Naskah ini ditulis atau didektekan oleh anak cucu Imam Bonjol, terutama Naali Sultan Caniago, yang menceritakan latar belakang konflik, penyesalan atas kekerasan di awal perang, hingga detail pengepungan Bonjol. Laporan militer Belanda Kolonel Raaf dan Jenderal Misils. Catatan resmi perwira Belanda yang terlibat langsung dalam ekspedisi militer ke pedalaman Minangkabau. Sumber ini memberikan detail mengenai taktik perang, pembangunan benteng, dan peta kekuatan lawan dari sudut pandang kolonial. Kedua rujukan akademis dan literatur sejarah. The Origin of the Padri War karya Christine Daben. Buku ini dianggap sebagai rujukan paling komprehensif secara internasional. Daben menjelaskan kaitan antara perdagangan kopi, gerakan pemurnian Islam, dan pergeseran sosial ekonomi di dataran tinggi Minangkabau. Islam dan adat di Minangkabau karya Taufik Abdullah. Sejarawan terkemuka Indonesia ini mengupas tuntas mengenai aspek sosiologis perang tersebut, terutama bagaimana konflik ini akhirnya melahirkan rekonsiliasi. Adat Basandi Syarah Basandi Kitabullah. Sejarah perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme di Sumatera Barat. Dokumen yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan RI, yang merangkum kronologi pertempuran dari fase awal hingga jatuhnya Dalu-Dalu. Ketiga, tradisi lisan dan tambo. Tambo Minangkabau. Meskipun bersifat semi legenda, tambo memberikan gambaran tentang bagaimana masyarakat lokal merasakan dampak perang tersebut, dan bagaimana konsensus di Bukit Marapalam menjadi titik balik penyatuan kaum adat dan Padri. Mengapa cerita ini penting? Dalam sejarah Indonesia, perang Padri sering menjadi contoh kasus unik, di mana sebuah perang saudara internal bertransformasi menjadi perang kemerdekaan eksternal karena adanya campur tangan asing yang licik.